Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rini Royani, NPM 7420120179 dari Fakultas Hukum kelas non-reguler semester 2, mata kuliah Hukum Pidana. Di sini saya akan mereview pertemuan Hukum Pidana ke-10 mengenai bab 6 tentang ajaran kesalahan atau pertanggungjawaban pidana bagian 2 yang didoseni oleh Ibu Profesor Dr. Hajah Heni Nur Aini SHMH, Wakil Asisten Dosen Bapak Dr. M. Rendi Aridayandi SHMH. Pengertian kesalahan. Kesalahan itu unsur subjektif dari tindak pidana. Mengapa disebut seperti itu? Karena kesalahan itu berada dalam diri pelaku. Ginstrap John School yang tidak terdapat dalam KUHP, terdapat dalam hukum tidak tertulis. Kesalahan adalah keseluruhan syarat yang memberi dasar untuk adanya pencelaan pribadi terhadap perbuatan pelaku tindak pidana. Kesalahan dalam arti khusus hukum pidana dibagi menjadi dua, yaitu kesengajaan, dolus atau offset, 2 keapaan, kelalaian atau lupa. Unsur-unsur kesalahan. 1. Seseorang bisa dimintai pertanggungjawaban di pidana kalau dia punya unsur kesalahan. 2. Seseorang bisa dimintai pertanggungjawaban pidana kalau dia bertanggung jawab. 3. Antara pelaku dengan perbuatan harus mempunyai hubungan batin. Pelaku harus menyadari, pelaku harus minta atau dimintai pertanggungjawaban. 4. Dalam kesalahan ini tidak ada alasan pemaaf, itu namanya kesalahan. B. Pengertian kesengajaan atau dolus atau offset. Dalam memori penjelasan KUHP ditemukan bahwa kesengajaan itu batasnya bahwa kesengajaan itu adalah willen and witten, yaitu pelaku menghendaki dan mengetahui. Menghendaki akan suatu perbuatan dan mengetahui akibatnya. Ada dua teori unsur kesengajaan. Yang pertama wills theory, teori kehendak, artinya pelaku harus mempunyai kehendak. 2. Foretelling teori, pelaku dapat membayangkan apabila pelaku melakukan perbuatan pidana, maka pelaku harus bisa membayangkan apa akibat yang akan timbul. Perbedaan kedua teori ini adalah 1. Dalam hal akibat dari keadaan yang menyertainya, walaupun dalam praktek penggunaan teori ini sama. Contoh, hari ini ada jadwal kuliah, yang kuliah menghendaki akan ilmu pengetahuan dan wawasan tentang ilmu hukum. Contoh, seorang pencuri menghendaki akan mencuri motor. Dia membayangkan motor itu bukan motor miliknya. Dia tidak membayangkan siapa yang mempunyai motor tersebut, dan dia juga tidak membayangkan yang punya motor nanti pulang naik apa kalau motornya diambil. Teori atau macam-macam kesengajaan ada 3, yaitu 1. Kesengajaan dengan maksud atau bertujuan atau object ais augment dolus directus untuk mencapai satu tujuan, yaitu bentuk kesengajaan yang paling sederhana di mana perbuatan pelaku ditujukan untuk menimbulkan perbuatan yang dilarang dan pelaku menghendaki perbuatan tersebut beserta akibatnya. Contohnya, A menampar B dengan maksud agar B merasa sakit karena B suka berbohong, sehingga A menampar B dengan sengaja supaya si B tidak berbohong lagi. Ketika A melakukan menampar kepada si B, maka A menghendaki perbuatan tersebut menyadari dan A membayangkan bahwa ditampar B itu akan kesakitan. Harapannya kemudian kalau B kesakitan, dia tidak akan mengulangi perbuatannya lagi. 2. Kesengajaan dengan sadar. Kepastian atau keharusan object Metzgerkeit Busjin Notzekhelhead Busjin, yaitu dalam hal ini perbuatan menimbulkan 2 akibat, yaitu A. Akibat yang memang dituju oleh si pelaku, yaitu berupa delik sendiri, dilakukan sendiri dan dapat berupa penyertaan, del naming. Terhadap hal ini, pelaku menghendaki akibat yang dituju. Contoh, kalau A mau menembak B sementara B ada di balik kaca, maka A harus memecahkan kaca. Nah, memecahkan kaca itu bukan tujuan, bukan kehendak, tetapi ini suatu keharusan. Karena ketika ingin menembak B, maka A harus memecahkan kaca. 3. Kesengajaan dengan sadar, kemungkinan atau bersyarat, dolus eventualis atau noteworthy offset, yaitu ada kemungkinan tertentu yang semula mungkin terjadi kemudian benar-benar terjadi. Contohnya, Ares Quetart di Kutahuizen, negeri Belanda. Contoh, ada seseorang ingin melakukan pembunuhan kepada si B yang dilakukan oleh si A, maka si A mengirimkan kue ke rumah si B. Di sana, di rumah si B ada istri, anak-anak, pembantu, dan saudaranya. Si A menyadari kesadaran bahwa dengan memberikan kue tersebut kepada si B, maka si B itu akan mati dan juga beserta keluarganya. Si A sudah memprediksi kemungkinan-kemungkinannya. Bila tidak sama si B, pasti istri, anak-anak, pembantunya, atau saudaranya akan ikut mati pula dengan memakan kue yang dikirim tersebut.
Teori apa boleh buat? In laut name theory of decouped tournament theory. Dalam teori ini, keadaan batin si pelaku terhadap perbuatannya adalah sebagai berikut. A. Akibat itu sebenarnya tidak dikehendaki. Bahkan pelaku benci atau takut akan kemungkinan timbulnya akibat tersebut. B. Akan tetapi meskipun demikian ia menghendakinya. Namun apabila keadaan atau akibat itu muncul, apa boleh buat hak itu diterimanya juga. Ini berarti pelaku berani memikul resiko. Contoh, misalnya A melakukan suatu akibat yang sebenarnya tidak menghendaki perbuatan itu, bahkan dia benci perbuatan itu, tetapi apa boleh buat, perbuatan itu harus dilakukan. Nah, di sini A memikul resiko. Sifat-sifat kesengajaan ada dua. Satu, kesengajaan berwarna, both offset atau dolus malus. Sengaja melakukan perbuatan berarti sengaja berbuat jahat, both offset. Jadi, kesengajaan perlu ada kesadaran dari pelaku terhadap perbuatan yang dilarang. Dengan kata lain, kesengajaan berarti kesadaran dari si pelaku terhadap perbuatan melawan hukum. Atas dasar itu, kesadaran menjadi syarat untuk dapat dipidananya pelaku. Ajaran ini sudah tidak dianut lagi karena memberikan beban yang berat kepada penuntut umum dan terutama hakim. Dalam ajaran ini pula, hakim harus membuktikan bahwa pelaku dalam melakukan tindak pidana selain menghendaki perbuatannya juga mengetahui dan menyadari bahwa perbuatannya dilarang dan diancam dengan dipidana oleh undang-undang. Artinya bahwa kesengajaan dapat terjadi karena adanya kesempatan. Sengaja di sini berarti perbuatan melawan hukum. 2. Kesengajaan tidak berwarna atau callous offset. Untuk dapat dipidana, pelaku cukup hanya dengan menghendaki perbuatannya dan tidak diharuskan mengetahui atau menyadari bahwa perbuatannya dilarang dan diancam dengan pidana. Ajaran inilah yang dianut oleh undang-undang atau hukum pidana di Indonesia. Dalam hukum pidana Indonesia berlaku asas lex duta sedita scripta, yaitu dengan diundangkannya hukum pidana maka setiap orang dianggap mengetahuinya. Oleh karena itu, peraturan yang berlaku dan diundangkan mengikat setiap orang untuk mentaatinya. Pembagian atau jenis-jenis kesengajaan. 1. Dolus determinatus, yaitu kesengajaan yang ditujukan pada objek tertentu. Misalnya kalau A mau membunuh B, maka A sengaja membunuh B. 2. Dolus indeterminatus, yaitu kesengajaan yang ditujukan kepada objek tertentu melainkan pada sembarang orang. Contoh, ketika seorang pencuri akan mencuri motor, dia tidak akan pernah bertanya motor itu punya siapa. 3. Dolus alternativus, yaitu memilih di antara dua. Misalkan ada dua orang yang akan dijadikan sasaran, maka pelaku akan memilih A atau B. 4. Dolus generalis, ditujukan pada tindak pidana yang umum. 5. Weber's dolus generalis, yaitu kesengajaan yang dilakukan pada objek tertentu tetapi untuk mencapai tujuan itu maka dia harus melakukan lebih dari satu perbuatan. 6. Dolus indirectus, yaitu kesengajaan terhadap perbuatan yang menimbulkan satu akibat tertentu yang sebenarnya itu bukan kehendak atau tujuan dari pelaku. 7. Dolus remeditatus, yaitu kesengajaan yang direncanakan terlebih dahulu. 8. Dolus repentinus, yaitu kesengajaan yang timbul dengan sendirinya. Masih dalam kesengajaan ada yang namanya kesesatan atau salah kira, disebut juga tidak sengaja. Kesesatan ini bisa kepada peristiwanya, kesesatan hukumnya, kesesatan orangnya, bisa juga penyimpangan sasaran. Itulah teori dan macam-macam kesengajaan. Kekeliruan atau kesesatan atau salah kira, dwelling, ignorance atau mistake, disebut juga tidak sengaja, dan keadaan batin seperti ini dinamakan juga kesehatan, kekeliruan, salah kira. Kesesatan dapat dibedakan menjadi 1. Kesesatan peristiwa, fatalic, dwelling atau mistake of fact, error facti. 2. Kesalahan hukum, road dwelling, mistake of law atau error luris. 3. Kesesatan atau kekeliruan orang, error in persona. 4. Kekeliruan objek, error in objecto. 5. Penyimpangan sasaran, aberratio locus et dwelling. 6. Delik putatif. Sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila banyak kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.